Halo, perkenalkan, nama saya Hanis. Di video ini saya akan membahas tentang dinamika keimanan dan ambivalensi moral manusia, khususnya dalam konteks kehidupan santri di pesantren. Analisis ini akan saya dukung dengan pendekatan fungsionalisme dalam antropologi agama. Topik ini berangkat dari pengalaman pribadi saya sebagai mantan santri dan rasa penasaran saya terhadap berbagai fenomena keagamaan yang saya alami dan saya amati selama berada di pesantren. Saya menjalani kehidupan sebagai santri selama kurang lebih 6 tahun, dari jenjang SMP hingga jenjang SMA. Selama itu, ada satu fenomena yang cukup menarik perhatian saya, yaitu perbedaan perilaku santri ketika berada di dalam wilayah pesantren dan ketika berada di luar wilayah pesantren. Nah, banyak santri yang terlihat sangat patuh ketika aturan dan nilai agama ini dalam pesantren. Namun, mereka ini akan menunjukkan perilaku yang berbeda ketika mereka ada di luar lingkungan pesantren. Nah, perlu saya tekankan sejak awal, apa yang saya sampaikan dalam video ini bukan hasil dari penelitian ilmiah secara formal, tapi ini adalah hasil analisis reflektif dan asumsi pribadi yang saya kaitkan dengan teori dalam konteks antropologi agama. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Banyak orang mengenal pesantren sebagai ruang pendidikan yang identik dengan kehidupan religius yang sangat kental. Kehidupan santri diatur oleh berbagai peraturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dipandang sebagai dua instrumen paling sakral, suci, dan benar dalam Islam. Konsekuensinya, perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran tersebut seringkali dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan atau bahkan dianggap dosa. Nah, nilai-nilai agama ini kemudian diinternalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari santri dalam bentuk peraturan yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari di kelas, di kamar mandi, tempat ibadah, hingga di dapur dan di tempat makan. Nah, setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan diikuti dengan sanksi atau hukuman, yang tingkatannya ini akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai agama itu tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tapi juga sebagai alat kontrol sosial, pembatasan perilaku, bentuk legitimasi, bahkan sarana untuk menghakimi tindakan seseorang. Dalam perspektif fungsionalisme agama, hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki fungsi untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial. Namun, fungsi tersebut tidak selalu berjalan secara ideal. Nah, dalam perspektif fungsionalisme, agama ini memang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial. Tapi dalam kondisi tertentu, fungsi ini bisa berubah menjadi disfungsi agama, tapi juga aturan yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, faktor ini tidak hanya mempengaruhi perilaku santri, tapi juga membentuk bagaimana mereka memaknai keimanan, apakah sebagai kesadaran personal atau sekedar kewajiban sosial. Oke, nah berdasarkan beberapa studi yang sudah saya baca, pelanggaran nilai agama oleh santri ini biasanya dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berasal dari diri santri itu sendiri, terutama karena mereka berada dalam fase remaja, fase yang masih pelin-pelan. Pada fase ini tuh muncul hasrat untuk mengeksplorasi identitas, mengeksplorasi diri, keinginan mencoba hal-hal baru, juga kondisi psikologi yang masih labil. Nah, semua dorongan ini sering bertabrakan dengan tuntunan moral yang ketat di lingkungan pesantren. Nah, sementara itu juga faktor eksternal ini meliputi biasanya adalah kondisi keluarga, pengaruh teman, serta tuntutan sosial yang datang dari lingkungan sekitar. Nah, faktor-faktor ini itu ikut membentuk cara santri memaknai nilai agama. Tapi bagi santri yang masih berada di usia remaja, internalisasi nilai agama yang cukup ketat ini bisa jadi bumerang untuk mereka. Di satu sisi, nilai agama itu berfungsi sebagai sarana pembentukan moral dan perilaku yang lebih baik. Tapi di sisi lain, nilai itu justru bisa memicu ambivalensi moral dan krisis identitas. Dalam konteks ini, fungsi agama yang seharusnya jadi pembentuk moral itu justru berubah menjadi disfungsi agama, yaitu ketika agama tidak lagi membantu individu memahami dirinya, tapi malah menimbulkan krisis identitas. Kemudian, adanya tuntutan moral yang tinggi serta stigma bahwa santri itu harus selalu berperilaku baik, membuat santri yang tidak pernah melanggar aturan itu merasa dia takut dicap sebagai anak nakal, tidak taat agama, atau sebagai orang yang berdosa.
Nah, dari stigma ini kemudian memunculkan rasa bersalah dan tekanan batin yang cukup kuat ke dalam diri santri itu sendiri. Akhirnya, banyak santri itu yang menjalankan peraturan dan nilai-nilai agama bukan sepenuhnya karena kesadaran moral atau untuk kebaikan diri sendiri, tapi hanya untuk memenuhi ekspektasi sosial. Mereka itu berusaha mempertahankan citra sebagai santri yang baik, orang yang baik, agar tidak mendapat stigma negatif dari lingkungan atau dari sosialnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, agama dijalankan lebih sebagai strategi bertahan hidup secara sosial, bukan sebagai proses internalisasi moral yang tulus atau sebagai sarana pembentukan moral tadi. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa nilai agama yang awalnya bertujuan untuk membentuk moral dan perilaku santri itu justru menjadi bumerang bagi perkembangan pribadi santri itu sendiri, terutama ketika nilai tersebut ini diterapkan secara kaku dan penuh dengan tekanan sosial dan stigma sosial. Nah, melalui pendekatan antropologi agama ini, khususnya fungsionalisme, kita bisa melihat bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks, penuh negosiasi, dan tidak bisa lepas dari dinamika manusia yang penuh dengan tekanan sosial. Terima kasih.